Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam HPT bab iman dikatakan wa inna nadhar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an, dan bahwasanya nazar dengan melihat alam raya untuk mengetahui Allah itu hukumnya wajib secara syariat. Menurut Ibnu Rus, di antara upaya untuk nazar itu dengan melihat teks Al-Quran, dan bahwasanya menurut Ibnu Rus Al-Quran itu ada yang mempunyai makna zahir saja dan ada yang mempunyai makna batin. Dan bahkan makna batin ini bukan hanya dibuat atau karangan Ibnu Rus menurut beliau, bukan juga pendapat para ulama kalam saja, tetapi menurut Ibnu Rus bahwasanya terkait Al-Quran yang mempunyai makna batin ini sesungguhnya juga sudah ada pendapat dari para generasi awal, para sahabat. Beliau menukil juga pendapat dari Imam Ali karamallahu wajhah. Mari kita buka buku Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syariah wal ittisal karya Ibnu Rus. Beliau mengatakan wa amma wa katsirun minas sadril awal qad nukila anhum annahum kanu yarawna anna li syar'i zahiran wa batinan, dan bahasanya banyak dari generasi awal Islam itu, maksudnya adalah para sahabat, yang mereka itu berpendapat bahwasanya hukum syariat itu mempunyai makna zahir dan makna batin. Wa annahu la yajibu ayyu'lama wa annahu laysa yajibu ayya'lama bil batin man laysa min ahlil ilmi bih, dan bahwasanya terkait ayat-ayat yang dia itu mempunyai makna batin tidak boleh sembarangan orang tahu, atau tidak boleh diceritakan kepada semua orang, ataupun tidak boleh maknanya itu digali oleh sembarang orang. Wala yaqdiru ala famhi, orang-orang awam yang tidak paham tentang makna batin itu tidak boleh mereka itu berijtihad untuk menggali makna batin itu. Mithlu ma ruwiya anil Bukhari an Ali ibn Abi Thalib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan anaqal haditsun nasa bima yarfun, kalian itu cukuplah kalian itu sampaikan tentang ilmu pengetahuan kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kamu ingin dikatakan kamu itu berbohong terhadap Allah dan Rasulnya? Wa mislu ma ruwiya min dzalika an jama'atin minas salaf, dan hal itu juga banyak diriwayatkan oleh ulama salaf. Jadi menurut Ibnu Rus terkait makna zahir dan makna batin itu sudah ada keterangannya sejak generasi awal, dan makna zahir dan batin itu bukan pendapat Ibnu Rus sendiri, atau juga bukan pendapatnya ulama kalam saja, tetapi sudah ada riwayat dari para sahabat. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, sampaikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan sampai engkau menyampaikan kepada mereka sementara mereka itu tidak paham, dan pada akhirnya engkau akan dianggap berbohong terhadap Allah dan Rasulnya. Saat ini kita melihat bahwasanya di kalangan orang awam itu sudah banyak beredar terkait dengan makna-makna mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Sebenarnya orang awam tidak perlulah mengetahui tentang takwilan-takwilan seperti ini, karena yang terjadi adalah fitnah. Bukan hanya fitnah, tetapi juga akan saling membid'ahkan. Bukan hanya saling membid'ahkan, bahkan terkadang satu sama lain saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Kenapa? Karena mereka hanya ikut kiainya, mereka nggak tahu maksudnya apa, kemudian mereka sudah berani mentakwil, atau bahkan takwil itu ada dua: memahami teks Al-Quran secara tafwid itu juga takwil, atau mereka itu memahami ayat yang mestinya ditakwil mereka nggak takwil, yang harusnya ditakwil tidak ditakwil, yang harusnya tidak ditakwil ditakwil. Ini kan akhirnya repot, dan ini sesungguhnya adalah tugasnya para ulama yang ar-rasikhuna fil ilmi, kata Ibnu Rus, bukan orang awam. Tetapi sekarang orang awam pun dengan media sosial ini sudah berani menyampaikan kesana kemari tentang makna zahir ayat ataupun makna batin ayat, padahal mereka sesungguhnya belum mengetahui tentang struktur bahasa Arab. Sesungguhnya mereka belum mengetahui tentang standar takwil. Mereka belum mengetahui tentang qoro'ih itu apa, tentang qoro'in itu apa, bagaimana mentakwil atau tidak mentakwil, mana yang ayat yang harus dipahami secara zahir dan enggak. Tetapi dengan media sosial ini sudah sangat luar biasa, sehingga
yang terjadi di kalangan masyarakat adalah saling membid'ahkan, mengkafirkan, menyesatkan saudaranya seiman karena terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Ini sesungguhnya hal-hal yang memprihatinkan, yang semestinya tidak perlu terjadi. Biarlah hal-hal yang seperti ini terkait dengan takwilan atau yang enggak ini diberikan kepada para ulama. Jika ada perdebatan, biarlah yang berdebat ini ulama saja. Orang awam itu tugasnya ngikut ulama, tidak usah ikut-ikutan berdebat, karena mereka tidak dibebankan untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya itu jelimet, yang sifatnya rumit. Mereka itu sesungguhnya hanya dibebankan untuk taklid ulama saja. Jika para ulama berbeda pendapat, mereka nggak usah ikut-ikutan berselisih pendapat. Cukup menurut kiai saya begini sudah. Adapun ketika ada orang lain yang berbeda, tidak perlu menyesatkan, tidak perlu membid'ahkan, tidak perlu mengkafirkan, cukup dia diam saja dan berkeyakinan berpegang pada pendapatnya dan ulamanya tanpa perlu menyesatkan yang lain. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.